Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan, hanya kepadanya kita memohon ampun, dan hanya kepadanya pula tempat kita kembali. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin menyampaikan ceramah singkat kita, temanya itu scroll dosa. Apa yang kita cari setiap kali buka HP? Saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak tentang satu hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi sebenarnya bisa berdampak sangat besar dalam kehidupan kita. Kita hidup di zaman yang luar biasa canggih, serba cepat dan penuh dengan koneksi digital. Hampir setiap orang hari ini memiliki ponsel pintar. Bahkan anak-anak kecil pun kini sudah pandai mengoperasikan HP. Bangun tidur yang kita cari adalah HP. Sebelum tidur yang kita akhir lihat itu biasanya adalah layar HP. Di tengah-tengah aktivitas saat makan, saat di kendaraan umum, bahkan di masjid pun HP tetap ada di tangan. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya kita cari setiap kali membuka HP kita? Apakah informasi, atau hiburan, ataukah pelarian, atau jangan-jangan tanpa sadar kita sebenarnya mencari pengakuan dari manusia dan bukan keridhaan dari Allah. Di tengah derasnya arus informasi dan konten, kita seringkali kehilangan arah. Kita scroll media sosial tanpa tujuan, kita tertawa sendiri melihat video lucu, kita kagum melihat pamer kekayaan orang, kita iri melihat kehidupan yang tampaknya sempurna di layar. Padahal kita tahu yang ditampilkan di sana hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain. Di balik senyuman mereka di video, siapa tahu ada tangis yang tak terekam. Tapi tetap saja kita bandingkan hidup kita dengan mereka. Kita menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari dengan ponsel, tapi kita sering merasa tidak punya waktu untuk sekedar membaca satu lembar Al-Quran. Kita merasa berat untuk duduk 5 menit berzikir, tapi bisa betah menonton video-video pendek tanpa terasa sampai 1 jam lebih. Kita merasa malas untuk ikut kajian, tapi semangat kalau ada gosip viral yang sedang trending topik. Padahal Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surah Al-Asr, demi waktu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Waktu adalah karunia yang tak bisa kembali. Detik yang lewat tidak akan pernah kita dapatkan lagi. Kita mungkin merasa masih muda, masih kuat, masih punya banyak waktu, tapi tidak ada yang menjamin berapa lama kita hidup. Bisa jadi scroll yang kita lakukan hari ini adalah aktivitas terakhir kita. Lalu apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah? Pernahkah kita merenung bahwa jari kita yang kita pakai untuk menggeserkan layar akan bersaksi di hadapan Allah? Mata kita yang kita gunakan untuk melihat konten-konten sia-sia atau bahkan yang haram juga akan bersaksi.
telinga kita yang mendengar gibah dan umpatan di video-video viral, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara tanda lemahnya iman adalah ketika kita merasa malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Kita takut ketahuan orang saat buka konten yang tidak pantas, tapi kita lupa bahwa Allah SWT Maha melihat setiap detik kehidupan kita. Bahkan saat kita sendirian di kamar yang gelap, saat tidak ada yang melihat, Allah tetap tahu apa yang kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, bukan berarti Islam melarang kita memakai teknologi. Bukan, justru Islam adalah agama yang mendorong kemajuan, tapi dengan nilai-nilai ketakwaan. Ponsel itu netral, media sosial itu netral. Yang menentukan baik atau buruknya adalah bagaimana kita menggunakannya. Ponsel bisa menjadi alat ibadah jika kita gunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita bisa mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, berbagi nasihat dan kebaikan lainnya. Kita bisa menyebarkan hadis, potongan ayat, atau mengirimkan kata-kata penyemangat yang islami kepada teman-teman. Bahkan satu status atau status story yang mengingatkan orang lain kepada Allah bisa menjadi pahala jariah bagi kita. Namun, ponsel juga bisa menjadi alat maksiat jika kita gunakan untuk membuka konten yang tidak pantas, menyebarkan fitnah, bergosip, menyakiti orang lain lewat komentar atau direct messenger. Bahkan, kadang kita menyakiti orang tanpa sadar hanya dengan like pada konten yang buruk. Karena dengan itu, kita turut menyebarkan kepada orang lain. Bayangkan jika hari ini kita meninggal, lalu catatan amal kita dipenuhi dengan screenshot video maksiat, komentar yang menyakitkan, tontonan yang melalaikan, dan waktu yang habis untuk hal yang tidak berguna. Apakah kita siap menghadap Allah dengan catatan seperti itu? Saudaraku sekalian, saat ini mungkin kita merasa ringan melakukan semua itu, tapi ingatlah, setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah tidak akan bertanya seberapa viral postingan kita, tapi Allah akan bertanya, apa yang kamu lakukan dengan waktumu, dengan matamu, dengan tanganmu, dengan jempolmu yang aktif setiap hari di layar. Mari kita mulai mengubah kebiasaan kita. Tidak perlu langsung berhenti total dari semua, tapi kita bisa mulai dari yang kecil, seperti bisa memilih konten yang bermanfaat, membatasi waktu, mengisi waktu dengan zikir sebelum scroll, atau menyebarkan satu kebaikan setiap harinya. Karena bisa jadi salah satu postingan kita mengubah hidup seseorang, dan selama ia terus mendapat manfaat dari itu, pahala akan terus mengalir kepada kita. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Mari jadikan HP kita sebagai alat menuju surga, bukan alat menuju jurang neraka. Semoga Allah membimbing kita untuk lebih bijak menggunakan waktu dan teknologi, menjadikan setiap detik kita bernilai ibadah dan menjauhkan kita dari kelalaian menyesatkan. Ya Allah, jadikanlah waktu kami dalam ketaatan kepadamu, dan arahkan keinginan kami kepada hal-hal yang Engkau cintai dan ridhoi. Mungkin itu saja ceramah singkat saya pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.